Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa sekalian? Kembali lagi dengan saya Ulia Fidriza, SCMSI, selaku salah satu dosen pengampu untuk mata kuliah Perekonomian Indonesia di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta. Nah, saya kali ini ingin membahas tentang untuk pertemuan selanjutnya ya, lebih tepatnya pertemuan ketiga dari kelas kelas dengan mata kuliah Perekonomian Indonesia. Nah, di pertemuan kali ketiga ini kita akan membahas bagaimana atau membahas materi tentang transformasi ekonomi Indonesia. Nah, di video saya sebelumnya saya juga telah membahas apa saja yang kita ingin pelajari pada mata kuliah Perekonomian Indonesia. Sebelumnya saya telah menjelaskan juga tentang bagaimana sejarah perekonomian Indonesia dari masa setelah kemerdekaan hingga saat ini. Nah, di sini kita akan membahas lebih detail bagaimana ekonomi Indonesia itu bertransformasi dari masa ke masa. Nah, baiklah rekan-rekan mahasiswa sekalian, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai video pembelajaran kita kali ini mengenai transformasi ekonomi Indonesia. Nah, apa sih tujuan pembelajaran untuk yang objektif untuk pembahasan tentang transformasi ekonomi Indonesia pada kali ini? Yang pertama, di sini kita akan membahas bagaimana perubahan struktur perekonomian, yaitu terkait bagaimana teori-teori tentang perubahan struktural suatu perekonomian di suatu wilayah ataupun negara, yaitu negara maju ataupun berkembang. Lalu, bagaimana siklus transformasi struktural, di mana transformasi struktural perekonomian Indonesia dilihat dari berbagai kacamata. Lalu yang terakhir adalah kita melihat bagaimana proses akumulasi, alokasi, demografi, dan distribusi. Nah, ini juga ada kaitannya bagaimana transformasi yang terjadi di Indonesia secara akumulasi, alokasi, demografi, dan distribusinya. Oke, untuk pembahasan lebih lanjut, marilah kita lihat pada bagian berikutnya. Nah, tadi bagian yang pertama learning objektifnya adalah tentang perubahan struktur perekonomian Indonesia. Oke, kita lihat bagaimana perubahan struktur ekonomi itu menurut pendapat para ahli. Di sini kita bahas tentang teori Kuznets ya namanya ya, di mana Kuznets itu menjelaskan bahwasanya perubahan struktur ekonomi itu bisa dikatakan disebut sebagai transformasi struktural. Artinya ada rangkaian perubahan yang saling terkait satu dengan lainnya dalam sebuah komposisi. Nah, komposisinya maksudnya seperti apa? Baik secara agregat demand dan agregat supply. Agregat demand kita lihat bisa dari perdagangan luar negeri atau nilai ekspor impornya. Sedangkan dari agregat supply itu kita bisa lihat dari produksi dan penggunaan faktor produksi yang diperlukan dalam hal untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di suatu wilayah atau negara. Nah, lalu detail lain tentang perubahan struktural ekonomi ini biasanya menitik beratkan pembahasannya pada mekanisme transformasi yang dialami oleh beberapa negara yang sedang berkembang ya, yang semula bersifat subsisten dan menitik beratkan pada sektor pertanian menuju kepada struktur perekonomian lebih modern yang didominasi oleh sektor non-primer. Atau dengan kata lain, negara-negara tersebut sudah beralih ke industrialisasi atau dengan didominasi oleh sektor-sektor industri. Atau kita bisa sebut yang awalnya dari industri hilir sekarang menjadi ke hulu. Oke. Nah, ada aliran pendekatan menurut Arthur Lewis ya, ada aliran pendekatan strukturalnya didukung oleh teori tentang surplus tenaga kerja dua faktor atau two sector surplus labor. Nah, yang sangat terkenal dengan menurut yang diperkenalkan oleh Arthur Lewis ya, dengan analisis empirisnya tentang pola-pola pembangunan atau patterns of development. Oke. Nah,
Berikut bagaimana teori dari Arthur Lewis yang dikenal sebagai tadi ya, teori perekonomian model dua sektor atau Lewis two sector models. Nah, menurut Lewis, teori pembangunan Lewis itu juga disebut dengan teori migrasi, yaitu teori tentang terjadinya surplus tenaga kerja dua faktor. Nah, menurut Arthur Lewis, dia membahas bagaimana proses pembangunan yang terjadi antara suatu kota dengan desa, di mana biasanya ada pola investasi serta sistem penempatan upah di sektor modern menjadi penyebab terjadinya urbanisasi. Jadi, kecenderungan wilayah perkotaan itu di mana adalah sebagai pusat perindustrian dan perdagangan, nah itu akan mendorong seorang atau penduduk melakukan migrasi dari desa ke kota, ya, itu yang disebut dengan Lewis two sector model. Nah, jadi teori Lewis ini juga merupakan teori pembangunan yang memusatkan perhatian pada terjadinya perubahan struktural pada perekonomian yang pada awalnya bersifat subsisten tadi, atau yang hanya didominasi oleh sektor primer atau pertanian dan beralih kepada sektor industri, ya, industri dan juga jasa. Nah, masih dengan teori migrasi Arthur Lewis. Nah, menurut Lewis, di ekonomi suatu negara pada dasarnya itu terbagi menjadi dua. Ya, ada perekonomian tradisional di pedesaan yang didominasi oleh sektor pertanian, lalu perekonomian modern itu berada di perkotaan didominasi oleh sektor industri, itu sebagai sektor utamanya. Nah, wilayah perkotaan di mana pertumbuhan penduduk yang rata-rata biasanya cukup tinggi, akan terjadi kelebihan labor, aset labor, dan tingkat hidup masyarakat berada pada kondisi subsistens. Nah, kelebihan labor ini biasanya ditandai dengan produk marginal yang nilainya nol dan tingkat upah real yang cukup rendah. Nah, rumus ini juga berlaku bagi perekonomian modern menurut Lewis, dan itu terbukti ya saat ini bagaimana kondisi ketimpangan antara wilayah pedesaan dan juga perkotaan di berbagai negara, termasuk juga Indonesia. Lalu ada beberapa model perubahan struktural Lewis yang memberikan beberapa asumsi bahwasanya yang pertama, tingkat pemindahan tenaga kerja itu dapat menciptakan lapangan kerja di sektor perkotaan itu adalah proporsional dengan tingkat akumulasi modal perkotaan. Jadi semakin banyak investasi pada perkotaan, semakin banyak perkembangan industri perkotaan, maka akan semakin tinggi tingkat migrasinya dari desa ke kota. Semakin tinggi penciptaan lapangan kerja di perkotaan tersebut. Jadi semakin cepat tingkat akumulasi modal, maka semakin tinggi pula tingkat pertumbuhan di sektor modern tersebut, dan semakin cepat pula tingkat penciptaan lapangan kerjanya ya. Lalu di sana akan terjadi juga surplus di perkotaan tersebut akan terjadi yang namanya surplus tenaga kerja. Lalu yang kedua ada proses pertumbuhan sektor modern dan juga perluasan kesempatan kerja tersebut akan berlanjut terus dengan upah real yang konstan di daerah pedesaan hingga surplus tenaga kerja di pedesaan terserap oleh sektor perindustrian di kota. Jadi semakin berkembang perkotaan tersebut akan menambah minat orang yang tinggal di desa untuk melakukan migrasi ke perkotaan, sehingga perkembangannya penciptaan lapangan kerjanya di perkotaan itu lebih besar. Juga Lewis menjelaskan bahwasanya proses pemindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke industri itu terjadi biasanya secara bertahap, dan pertumbuhan kesempatan kerja di sektor modern juga dapat menyebabkan adanya peningkatan output di sektor modern. Hal ini akan menyebabkan laju pertumbuhan sektor industri akan semakin meningkat, ya, yaitu tetap terjadi di wilayah perkotaan ataupun wilayah perindustrian. Mungkin kalau di Indonesia kita bisa contohkan di wilayah Pulau Jawa. Nah, lalu bagaimana dengan teori lain dari Hollis Henry yang membahas tentang bagaimana teori transformasi struktural. Nah, menurut si Hollis Henry ini,
dia memfokuskan kepada perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi di beberapa negara berkembang ya, atau least developed country, yang biasanya mengalami transformasi dari sektor pertanian tradisional ke sektor industri, di mana sektor industri tersebut adalah sebagai mesin utama penggerak pertumbuhan ekonomi. Ya, ada transformasi di sini dari sektor pertanian ke sektor industri. Indonesia juga pernah mengalami hal tersebut ya. Nah, sekarang Indonesia sudah masuk ke sektor industri. Yang dulunya kita lebih didominasi oleh sektor pertanian. Lalu, menurut Holly sendiri, dengan analisis teori pattern of development juga menjelaskan bahwa perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi dari negara berkembang yang mengalami perubahan dari pertanian tradisional yang beralih ke sektor industri sebagai mesin utama pertumbuhan ekonominya, akan ada peningkatan kontribusi sektor industri dalam perekonomian, sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapitanya, yang itu akan berhubungan sangat erat dengan akumulasi kapital dan peningkatan sumber daya manusia atau human capitalnya. Jadi, negara-negara yang sudah beralih ke sektor industri biasanya akan seiring dengan pertumbuhan ekonominya juga akan meningkat, dan human development index-nya juga akan lebih tinggi dibandingkan negara-negara yang masih mengandalkan sektor pertaniannya. Nah, menurut Seneri, aspek yang paling penting adalah bahwasanya analisis ini bisa dilakukan dengan menunjukkan hubungan kuantitatif antara pendapatan per kapita suatu negara dengan presentasi kontribusi sektor-sektor ekonomi dan industri dan manufaktur terhadap pendapatan nasional. Ya, jadi biasanya negara-negara maju kontribusi sektor industrinya terhadap PDB-nya akan lebih tinggi daripada sektor pertaniannya. Itu salah satu yang bisa kita katakan bahwa negara atau wilayah tersebut sudah mengalami yang namanya transformasi struktur. Kurang lebih begitu ya. Nah, bagaimana sih siklus transformasi struktural itu terjadi? Nah, pada awalnya sumber-sumber daya ekonomi sebagian besar itu biasanya dialokasikan pada sektor pertanian kan. Nah, sebelumnya wilayah atau negara tersebut didominasi oleh sektor pertanian. Yang kemudian seiring dengan pertumbuhan ekonomi, alokasi ekonomi itu bertransformasi ke sektor industri dan juga jasa. Nah, alokasi sumber-sumber daya ekonomi ini kembali bertransformasi dari sektor pertanian ke industri dan jasa. Jadi proses terjadinya ada 3 ya, ada yang awal itu ada sektor primer, sekunder, dan tersier. Sektor primer itu masih terdiri atau didominasi oleh sektor pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan juga penggalian. Sedangkan sektor sekunder itu terdiri dari sektor industri pengolahan, listrik, gas, dan air bangunan. Dan sektor tersier terdiri dari perdagangan, hotel, restoran, pengangkutan, komunikasi, keuangan, sewa, dan jasa busana. Apabila sektor primer ini kontribusinya semakin menurun dan diikuti sejalan dengan meningkatnya sektor sekunder dan tersier, maka suatu wilayah atau negara tersebut telah mengalami yang namanya transformasi struktural pada perekonomiannya. Ya. Nah, Indonesia juga sudah mengalami transformasi strukturalnya ya. Bahwasanya sektor-sektor yang mendominasi sekarang Indonesia untuk kontribusi terhadap PDB itu adalah sektor sekunder dan tersier. Nah, kita lihat siklusnya ya. Di sini ada capital stock ya. Nah, capital stock itu dialirkan ya untuk meningkatkan demand labor ya, permintaan terhadap labor, dan sektor tersebut masih berada di sektor tradisional ya. Lalu adanya terjadi perpindahan di sini, perpindahan penduduk ke wilayah perkotaan, sehingga sektor industri itu di sini mendominasi. Nah, didominasi oleh sektor industri, maka investasi di perkotaan itu kan lebih tinggi ya daripada pedesaan. Nah, kita pun mendapatkan keuntungan untuk investasi dari perubahan struktural tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa perubahan struktur ekonomi melalui proses yang ada beberapa proses. Karena proses perubahan ekonomi itu dalam jangka panjang itu untuk akan mengikuti bagaimana pertumbuhan atau pendapatan per kapita suatu negara
Dan juga perubahan struktur perekonomian suatu negara itu akan bergeser dari yang semula didominasi oleh sektor primer atau pertanian, akan bergeser atau beranjak ke sektor industri atau perdagangan dan jasa, atau kita kenal sebagai sektor primer, atau sektor yang kita lebih kenal sebagai sektor primer. Nah, perubahan struktur ekonomi itu berlangsung sejalan dengan meningkatnya pendapatan nasional atau PDB kita ya di dalam proses pembangunan ekonomi. Jadi, apabila suatu negara itu sektor industrinya sudah mendominasi daripada sektor pertaniannya, maka biasanya pertumbuhan ekonominya atau pendapatan per kapita dan PDB-nya itu lebih tinggi, akan mengalami peningkatan. Nah, bagaimana transformasi ekonomi Indonesia itu sendiri? Nah, di dalam RPJMN 2019 hingga 2024 ada beberapa program strategis dari Kabinet Pemerintahan Bapak Joko Widodo atau Kabinet Indonesia Maju. Nah, untuk membangun transformasi ekonomi ya, dari mana untuk bisa dapat didefinisikan sebagai proses yang berkesinambungan ya, atau sustainable ya. Nah, apa sih yang direncanakan? Pertama, ada pemindahan kerja dari sumber daya lainnya dari yang produktivitas rendah menjadi tinggi. Itu salah satu bentuk dari perubahan struktural. Lalu meningkatkan pertumbuhan dalam sektor yang ada melalui penggunaan teknologi. Ya, di sini perkembangan teknologi juga akan semakin pesat ya sesuai dengan seiring dengan perkembangan teknologi di dunia. Lalu mendorong daerah-daerah yang potensial sebagai lokomotif pertumbuhan. Jadi agar ini gunanya tidak terjadi ketimpangan wilayah ya. Maka dari itu kita harus menggali potensi-potensi daerah yang ada di Indonesia. Nah, bisa kita lihat ya, tadi kan saya singgung ya, bahwasanya transformasi ekonomi itu terjadi dari sisi supply dan sisi demand-nya ya. Nah, ada beberapa transformasi kunci ya dari transformasi kemajuan ekonomi di bidang transformasi atau ekonomi di Indonesia. Nah, ada beberapa strategi kebijakan pembangunan di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo gunanya untuk membuat transformasi struktural ekonomi yang diarahkan pada supply side dan juga demand side-nya. Nah, apa saja contohnya untuk supply side adalah reformasi agraria. Jadi ini lebih ke untuk sektor pertanian ya, pembangunan infrastruktur, peningkatan SDM dan juga bantuan sosial. Sedangkan untuk demand side-nya itu menjaga daya beli. Demand side itu tadi adalah untuk lebih ke perdagangan luar negeri yang menjaga daya beli, meningkatkan investasi dan juga meningkatkan ekspor. Nah, di sini kedua supply side dan demand side itu dilaksanakan guna apa? Guna untuk pengembangan transformasi ekonomi Indonesia. Nah, lalu yang terakhir adalah kita lihat bagaimana proses akumulasi, alokasi, demografi, dan distribusi dari sebuah transformasi perekonomian. Nah, sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita dan perekonomian suatu negara, biasanya akan bergeser yang semula mengandalkan sektor pertanian tadi menuju sektor industri ya. Nah, itu ada beberapa proses yang terjadi. Ada yang pertama ada proses akumulasi, proses alokasi, proses demografi, dan juga proses distribusi. Di mana setiap proses tersebut juga menyertai pergeseran sektor ekonomi dan peningkatan pendapatan per kapita. Jadi, seiring ya, ada pergeseran dari sektor primer ke non-primer itu akan seiring dengan peningkatan pendapatan per kapita suatu negara dan pertumbuhan ekonominya. Nah, lalu bagaimana proses itu terjadi? Pertama kita lihat dari proses alokasi. Ini dikemukakan oleh Hollis dan Seneri juga. Jadi proses alokasi itu menghasilkan adanya perubahan sistematis dalam komposisi permintaan dan produksi domestik, serta akan menghasilkan peningkatan dari sisi perdagangan internasional. Lalu ketika pendapatan per kapita meningkat, maka proporsi permintaan masyarakat akan bergeser dari produk pangan ke non-pangan, ya, produk pangan atau produk-produk yang
yang bisa dikatakan sudah sudah produk jadi ya, kayak gitu ya. Jadi kalau pangan dan non pangan itu kayak bisa kita katakan produk instan. Terus permintaan tersebut akan dipenuhi sektor produksi, sehingga sektor produksi bergeser dari sektor primer ke sektor non primer, atau sektor primer akan ditinggalkan, seluruh petani tersebut akan bergeser ke sektor sekunder dan tersier. Kita lebih bisa lebih kita simpulkan sebagai sektor industri. Nah, sektor primer akan mengalami penurunan dalam kontribusinya terhadap PDB, sementara sektor non primer akan meningkat, akan bertambah kontribusinya kepada PDB suatu negara. Nah, begitu juga serapan tenaga sektoral akan menunjukkan fenomena yang sama. Jadi serapan tenaga kerja akan lebih terserap pada sektor non primer. Nah, itu yang dimaksud dengan proses alokasi. Lalu proses demografi itu terjadi awalnya peningkatan pendapatan per kapita, juga membawa perubahan dasar dalam struktur penduduk. Lalu ada transisi kependudukan, jika bukan hanya saja pengurangan angka kematian, juga menunjukkan peningkatan intensitas urbanisasi tadi. Itu tadi jadi karena perpindahan migrasi menurut teori Lewis tadi dari pedesaan dan ke perkotaan, di mana perkotaan itu adalah pusat industri, sehingga alokasi penyerapan tenaga kerja sangat tinggi di sana. Lalu urbanisasi itu sendiri bukan hanya dipicu oleh perpindahan fisik manusia dari desa ke kota tadi ya, namun juga adanya perubahan status daerah dari pedesaan menjadi perkotaannya. Ya, enggak di sini ya. Proses demografi itu lebih ke terjadinya perpindahan penduduk yang diakibatkan bergesernya suatu wilayah itu dari sektor primer ke non primer. Lalu yang ketiga adalah proses distribusi. Nah, jadi peningkatan pendapatan per kapita itu di awal pembangunan secara bersamaan dengan distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat yang buruk, sebelum kemudian pada titik tertentu terjadi peningkatan pendapatan yang disertai oleh pemerataan distribusi. Nah, jadi biasanya ketimpangan distribusi itu disebabkan ada beberapa faktor ya. Pertama, perbedaan produktivitas atau faktor produksi di sektor pertanian dan non-pertanian. Lalu pendapatan di sektor industri dan jasa yang biasanya juga tidak merata. Ini salah satu penyebab terjadinya ketimpangan suatu daerah ataupun wilayah di suatu negara. Nah, mari kita lihat ya dari transformasi yang terjadi di Indonesia secara akumulasi, alokasi, demografi, dan distribusi. Awalnya, sistem perekonomian itu cenderung tradisional, beralih ke sistem ekonomi yang modern. Apa aja pertumbuhan ekonomi di masa transisi itu perubahannya? Jadi ada transformasi struktural tadi ya. Tadi terjadi ada proses akumulasi, proses alokasi, akumulasi, demografi, dan juga distribusi ya. Nah, kita lihat dari proses akumulasi. Pertama itu ada peningkatan pendapatan, pertumbuhan, distribusi pendapatan. Lalu ada transformasi struktural permintaan. Nah, ini akan menyebabkan transformasi dari struktur produksi dan transformasi dari struktur tenaga kerja. Ya, di mana tadi ya saya juga bahas ada penyerapan tenaga kerja itu lebih tinggi biasanya di daerah industri atau perkotaan. Lalu ini juga akan menyebabkan juga proses transformasi untuk kelembagaan dan juga transformasi untuk struktur perdagangan. Nah, untuk lebih kita pahami, bagannya bisa lihat dari gambar berikut ya. Yang tadinya sektor pertanian, kita beralih ada yang penemuan-penemuan di sektor industri hingga kita masuk ke modernisasi, yaitu yang didominasi oleh sektor non primer di sini ya. Oke. Kira-kira seperti itu proses yang dinamakan proses transformasi struktural ekonomi. Nah, sekarang Indonesia dihadapi oleh revolusi industri 4.0 dan sebentar lagi malah era society 5.0 ya. Nah, beberapa tantangan ekonomi yang dihadapi pada industri 4.0 menurut transformasi ekonomi secara komprehensif, dan ada sebagai langkah-langkah yang harus kita perhatikan ya dalam mengiringi pertumbuhan transformasi ekonomi tersebut. Nah,
mungkin saya singgung sedikit ya, bagaimana transformasi perekonomian terjadi. Mungkin kalian ingat ya era revolusi industri tersebut. Yang pertama, 1.0 itu terjadi di fase awal ya, kalau nggak salah itu tahun 70-an, di mana ditemukannya alat tenun ya, industri tekstil, dan untuk di mesin bajak untuk pada sektor pertanian. Lalu kita masuk ke revolusi industri 2.0 itu kita bisa memproduksi secara massal pada tahun tersebut. Salah satunya contoh produksi mie instan dan cetakan untuk koran. Lalu kita beralih ke revolusi industri 3.0 itu adalah komputerisasi dan industri otomotif. Lalu revolusi industri 4.0 itu lebih ke financial technology, ada funding, P2P dan lending, dan consumer digital project, dan masih di era society 5.0 masih berkutat dengan yang namanya teknologi dan teknologi yang berbasis internet ya. Nah, industri Indonesia mayoritas masih menggunakan teknologi revolusi industri yang 1.0 hingga 3.0. Nah, sekarang kita harus mengejar ketertinggalan kita ya untuk dari bidang industri hingga bisa menyesuaikan dengan perubahan zaman secara global. Nah, jadi dengan demikian Indonesia akan bisa perlahan-lahan naik kelas, meningkat hingga revolusi 4.0 hingga sekarang bisa menyesuaikan diri di era society 5.0. Nah, jadi dengan pengoptimalan kita dalam transformasi perekonomian dan sistem ekonomi ini akan bisa juga meningkatkan penyerapan tenaga kerja kita hingga 30 sampai 50%, dan diharapkan di sekitar tahun 2030-an kita bisa mencapai yang namanya Indonesia Emas, Indonesia Gold ya, dimana di sana struktur demografi kita dari segi kependudukan itu sudah mendapatkan yang namanya bonus demografi, di mana struktur penduduk kita didominasi oleh usia produktif dan diiringi oleh transformasi dari revolusi industri 5.0 tersebut. Mungkin tadi sudah saya jelaskan beberapa materi terkait bagaimana transformasi struktural. Nah, ini ada beberapa kuis, bagaimana sih proses transformasi struktural yang terjadi di Indonesia menurut saudara, dan sebutkan apakah ada kendala atau hambatan bagi Indonesia dalam menjalankan proses transformasi strukturalnya. Oke, silakan dijawab kuisnya untuk perkuliahan nanti. Untuk daftar referensi, kalian bisa dapatkan dari beberapa jurnal terkait tentang perekonomian Indonesia, bisa dicari di halaman pencarian Google, dan data-data yang relevan terhadap bagaimana transformasi struktural perekonomian itu bisa dari Badan Pusat Statistik ataupun Bank Indonesia dan juga World Bank. Oke, baiklah, sekian dulu video pembelajaran dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan saya. Saya dari perwakilan tim teaching mata kuliah Perekonomian Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta. Mengucapkan terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menonton video pembelajaran dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam bela negara.